Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi yang selalu sehat dan tetap ingat menjaga protokol kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini kita akan fokus tentang kedudukan warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Yuk kita ikuti slide berikut ini. Menurut pemahamanmu setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru, itu yang punya kedudukan atau status sebagai warga negara Indonesia itu yang seperti apa ya? Ketentuannya kan ada di pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 kan? Di pasal 26 juga ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu membahas tentang kewarganegaraan. Kalau yang di pasal 26 itu penjelasannya tentang warga negara Indonesia itu siapa saja, atau penduduk Indonesia itu, jadi menjelaskan tentang warga negara dan penduduk. Oh iya, betul. Ada di pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kalau nggak salah itu ada 2 ayat. Nah, ayat yang pertama itu warga negara Indonesia, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bisa nggak kamu jelaskan apa maksudnya dari 2 ayat itu? Kalau yang saya pahami sih, artinya yang menjadi warga negara Indonesia itu bisa saja berasal dari bangsa lain yang mungkin ingin mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Bisa saja dari bangsa Arab, bangsa India, bangsa Cina. Mereka yang ingin mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Setelah mereka mengajukan permohonan, maka negara akan mengesahkan dalam bentuk undang-undang, mengesahkan sebagai warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia itu bisa saja berasal dari orang-orang bangsa Indonesia sendiri, bangsa Indonesia asli seperti kita ini. Tapi bisa saja berasal dari bangsa lain, tapi tetap yang sudah disahkan dengan undang-undang dan melalui permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, sementara kalau penduduk bagaimana penjelasannya? Sementara kalau penduduk itu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi yang menjadi penduduk Indonesia itu bisa saja warga negara Indonesia itu sendiri atau warga negara asing. Atau warga negara asing itu bisa saja warga negara Malaysia, warga negara Amerika, atau mereka warga negara asing yang memang bertempat tinggal di Indonesia dalam tujuan mungkin mencari kerja atau bekerja di Indonesia, atau sebagai pelajar, atau sebagai mahasiswa, atau sebagai seorang duta besar yang ditempatkan di Indonesia. Nah, mereka karena bertempat tinggal di Indonesia maka dikatakan sebagai penduduk Indonesia. Terima kasih Marco, besok kita belajar lagi ya. Gak bosan-bosan datang ke rumah. Dengan senang hati, kita kan belum boleh belajar di sekolah. Jadi ya kalaupun hanya belajar di tempat teman kan gak terlalu banyak mengumpulkan orang. Jadi masih bisa jaga jarak gitu. Yuk, selamat siang. Kita ketemu besok ya. Hai Marco, apa kabarmu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat dong. Kalau kamu, Boni,
Alhamdulillah sehat. Setiap hari ibuku membuatkan jamu untuk imunitas, untuk menjaga kesehatan. Katanya sih dengan minum jamu itu membuat daya tahan tubuh kita semakin baik dan alami. Bahan dasarnya bisa kita temukan di lingkungan kita sendiri atau kita beli di pasar. Kita bisa buat dari jahe, ada dikasih serai, asam, gula merah, kemudian dikasih kencur. Rasanya luar biasa, enak, segar di badan, ternyata bikin kita fit dan semangat. Wah, ibumu perhatian sekali ya. Boleh dong ntar saya nyicip, rasanya enak gak ya? Aduh, saya sih jarang minum jamu. Sama ibuku dibelikan vitamin gitu, sejenis ini minyak ikan. Katanya sih bisa untuk itu juga untuk kekebalan tubuh atau untuk imun kita selama pandemi COVID ini. Kita harus tetap jaga kesehatan. Ngomong-ngomong, udara di sini segar ya. Kita nanti bisa diskusi kayak kemarin lagi kayaknya nih. Boleh, kita mulai dari mana ya? Kita cari tempat duduk dulu yuk. Sini kalau berdiri terus kan capek. Oke, yuk kita cari. Kemarin kan kita membahas pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Nah, ada nggak ya kira-kira ya ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang kedudukan kewarganegaraan di Indonesia? Oh, ada dong. Itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Poin-poinnya kalau kita lihat ada dari poin A sampai poin I. Nah, kalau dihitung berapa tuh, banyak betul ya. Agak ribet sih ya memahaminya, tapi kalau dibaca pelan-pelan pastilah bisa. Misalnya ada di poin A dijelaskan bahwa setiap orang yang sebelumnya berlaku undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Maksudnya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan dia telah menjadi warga negara Indonesia, maka setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini tetap diakui sebagai warga negara Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Nah, gimana nih ya cermatinnya? Oh, gini maksudnya. Misalnya ayah kita adalah warga negara Indonesia, ibu kita warga negara Indonesia, maka anaknya yang lahir statusnya atau kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, seperti saya inilah, ayahku, ibuku juga warga negara Indonesia. Oh ya, betul-betul. Nah, kemudian selanjutnya ada penjelasan begini. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Nah, itu yang saya pahami. Jadi kalau seandainya ayahnya warga negara Indonesia kemudian ibunya warga negara asing, ya misalnya warga negara Malaysia, maka anak yang lahir itu statusnya sebagai warga negara Indonesia atau kedudukan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia gitu. Atau ibunya warga negara asing sementara atau sebaliknya, ayahnya warga negara asing, misalnya ayahnya dari dari
Thailand. Ibunya warga negara Indonesia, maka anak yang lahir tadi statusnya juga sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, tadi kan baru kita pahami baru 3 poin, berarti masih ada berapa poin ya? Dari total seluruhnya ada poin A sampai poin I. Sudah ada 3 poin yang kita ambil, yang kita bahas, yang kita bicarakan hari ini. Berarti masih ada 6 poin lagi. Tapi ini rasanya kita udah capek. Kita lanjutkan besok lagi ya. Besok kita ketemuan di mana ya? Atau kita di taman aja kali. Kita bisa cari di taman aja kali ya. Oke lah, kita pulangan dulu yuk. Ayo. Rasanya perut ini sudah keroncongan, pingin makan. Mungkin ibuku di rumah masak enggak ya? Duh kasihan, enggak aku bantu nih. Tapi gimana lagi ya, kita kan harus belajar katanya. Belajar dari rumah. Tapi hari ini kita belajar dari mana nih ya? Dari taman. Enggak apa-apa sih, tapi yang penting kan kita masih social distancing. Oke. Besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Wah, pagi yang cerah, enak kita di sini. Kita lihat matahari terbit. Kita bisa berjemur di sini. Dan yang paling penting, kalau di atas ketinggian seperti ini, pasti jaringan internet akan bagus. Dan hari ini kita bisa belajar secara daring dengan lancar. Semangat. Masih pedasnya. Tadi pagi aku sarapan pakai sambal. Nah, terasa kan masih pedasnya nih. Kamu makan apa tadi sarapannya? Ibuku tadi pagi buat sarapan nasi goreng. Oke, kita diskusi lagi, lanjut. Yang kemarin itu kita baru menyebutkan 3 poin isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya berarti yang keempat dong. Nah, yang keempat isi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal. Sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi misalnya ibunya warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan, artinya ayah gak punya status kewarganegaraan dong. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti masih tetap saja seorang anak itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Ibunya WNI, ayahnya tidak punya status kewarganegaraan. Kok bisa ya? Tidak mempunyai status kewarganegaraan atau negara tersebut tidak memberikan kewarganegaraan. Gimana maksudnya nih ya? Betul Boni. Jadi meskipun ayahnya tidak punya status kewarganegaraan, nggak punya status kewarganegaraan apapun, bukan warga negara Indonesia, bukan warga negara Malaysia, bukan warga negara lain lah pokoknya, tapi ibunya WNI, maka anak yang lahir dari perkawinan mereka tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, sementara ayah kok tidak memiliki kewarganegaraan atau negara asalnya nggak ngasih status kewarganegaraan. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang asas-asas kewarganegaraan.
yaitu prinsip sebuah negara dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Dibahas pada lain waktu saja yang itu ya. Baiklah. Nah, sekarang kita ini lihat ini apa HP kita. Jangan-jangan ini Bapak Ibu guru sudah masuk kelas ini. Kita lihat ya. Semoga saja jaringannya tetap oke. Ini sudah di ketinggian seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, hari ini kita belajar. Nah, masih ingat nggak ini? Hari ini kan kita belajar PPKN. Oh iya, PPKN. Kita lihat ya hari ini kita belajar apa? Atau model belajarnya kayak apa lagi ya? Kalau yang dulu itu pernah itu pakai kuisis. Senangnya pakai kuisis itu serunya kalau pas jawab salah itu loh. Aduh, nyeselnya seumur hidup. betul waktu itu aku bertanding pakai kuisis nggak jawab soal. Nah, ternyata salah. Aduh, ketawanya asal jawab sih kali ya, harusnya kan baca dulu. Kita udah penasaran langsung jawab, nggak taunya salah, peringkatnya paling bawah.